semua, ketemu lagi nih sama Sarah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Oh ya nih, gimana pendapat kalian tentang dongeng yang tadi? Di sore hari, burung terbang berkeliling hutan untuk mencari makan. Karena ia sudah sangat lapar, ia terbang dengan sangat cepat, bahkan sampai ia tidak bisa berhenti. Tiba-tiba, gubrak! Oh, burung menabrak sarang lebah yang berada di atas pohon terjatuh ke tanah. Lalu, lebah yang berada di sarang itu keluar dan melihat ternyata burunglah yang sudah menjatuhkan sarangnya. "Burung, kenapa kamu menjatuhkan sarang kami?" Burung pun menjawab dengan ketakutan. Maaf ya lebah, aku tidak sengaja menjatuhkan sarang kalian karena aku terbang terlalu cepat. Tapi aku akan mengembalikan sarang kalian ke atas pohon." "Ya, kamu harus mengembalikan sarang kami ke atas pohon." Lalu burung pergi memanggil burung lainnya dan mengembalikan sarang lebah ke atas pohon. Wah, hebat ya, burung mau bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Kalau menurut aku, dongengnya keren banget ya. Ada nilai moral yang bisa kita ambil nih dari dongeng itu. Nah, aku jadi kepo nih. Sebenarnya kalian itu tipe yang suka baca dongeng nggak sih? Terus apa sih pendapat kalian yang pertama kali muncul tuh apa di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata dongeng? Tapi sebenarnya dongeng itu apa sih? Terus jenis-jenis dongeng itu apa? Dan kalian tahu nggak sih kalau ternyata ada hari dongeng sedunia dan juga ada hari dongeng nasional di Indonesia? Bedanya apa sih antara hari dongeng sedunia dan juga hari dongeng nasional? Terus sejarahnya gimana sih? Nah, karena itu hari ini aku mau bahas serba-serbi tentang dongeng. Video ini aku buat untuk memperingati hari dongeng sedunia ya. Jadi kali ini aku juga akan bahas tentang sejarah hari dongeng sedunia. Oke deh, seperti biasa sebelum kita mulai videonya, kita ganti dulu backgroundnya yuk. Udah ganti nih backgroundnya, jadi kita bisa mulai bahas topiknya ya. Oke nih, sebelum bahas lebih jauh tentang sejarah hari dongeng sedunia tadi, aku mau bahas tentang pengertian dan jenis-jenis dongeng dulu nih. Jadi apa sih dongeng itu? Ternyata dongeng adalah sebuah kisah yang biasanya ditujukan untuk anak-anak yang menampilkan tokoh-tokoh yang fantastis dan menakjubkan. Nah, dongeng ini bersifat fiksi ya biasanya, atau hayalan, dan juga bersifat tradisional. Bersifat tradisional ini maksudnya gimana sih? Jadi dongeng ini adalah sebuah cerita yang diceritakan secara turun-menurun dari mulut ke mulut sebelum akhirnya dijadikan sebuah buku. Dongeng ini juga terbagi jadi beberapa jenis ya. Yang pertama adalah mitos. Kita sering dengar ya mitos ya. Jadi mitos ini adalah suatu cerita yang menampilkan tentang kekuatan gaib. Contohnya adalah cerita Nyi Roro Kidul. Mungkin udah gak asing ya di telinga kita cerita tersebut. Jenis dongeng yang kedua adalah fabel. Nah ini nih, anak-anak pasti suka banget jenis dongeng ini. Jadi fabel itu adalah sebuah cerita yang menampilkan tokoh binatang yang memiliki sifat seperti manusia. Contohnya ada cerita si kancil nih, atau mungkin tahu juga ya cerita tentang si kelinci dan si kura-kura. Jenis dongeng yang ketiga adalah legenda. Nah, legenda ini adalah cerita rakyat yang dipercaya oleh sang pemilik cerita bahwa kisah tersebut benar-benar terjadi. Bedanya dengan mitos adalah legenda ini berhubungan tentang hal-hal duniawi ini. Contoh legenda adalah Maling Kundang, Danau Toba, kisah Candi Prambanan, dan juga banyak contoh-contoh lainnya. Jenis dongeng yang keempat adalah hikayat. Nah, hikayat ini adalah cerita rekaan dalam sastra Melayu lama yang mengisahkan tentang keagungan atau kepahlawanan. Nah, hikayat ini juga bisa berupa sejarah atau riwayat hidup. Contohnya adalah hikayat Si Miskin. Jenis dongeng yang kelima adalah sage. Nah, sage ini adalah sebuah cerita yang diambil berdasarkan peristiwa sejarah yang sudah bercampur dengan fantasi masyarakat. Contohnya adalah Kebo Iwa. Lalu, kita juga ada jenis dongeng parabel. Nah, parabel ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan sikap moral atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau perbandingan. Yang terakhir ada jenis dongeng jenaka. Nah, jenis dongeng jenaka ini adalah jenis dongeng yang menceritakan orang cerdik, orang malas yang dilukiskan secara humor. Jadi ini intinya sebuah cerita lucu ya. Jadi sebuah cerita yang akan membuat kita jadi ketawa ketika membacanya. Kayak itu jenis-jenis dongeng ya. Biasanya kan dongeng ini dilakukan antara orang tua dengan anak ya. Jadi biasanya ini kalau anaknya mau tidur, orang tua ini yang bacain dongeng sebelum tidur. Atau biasanya ini kalau lagi di sekolah ya, kita kan suka dibacain dongeng sama guru kita.
Dan ternyata dongeng ini juga punya beberapa manfaat loh. Yang pertama, dongeng ini bisa meningkatkan minat baca. Karena kan yang kita tahu ya, membaca buku itu kan merupakan jendela dunia. Jadi dengan kita mendongeng, nanti anak ini akan jadi punya minat baca yang lebih tinggi. Dan tentunya jadi lebih banyak ilmu yang didapatkan anak itu ya dengan sering membaca. Lalu, mendongeng ini juga bisa meningkatkan atau mempererat ikatan batin antara pendongeng dengan yang didongengin. Jadi kalau misalnya yang kita ini dongengin sama orang tua, berarti itu akan mempererat ikatan batin antara anak dengan orang tuanya. Begitu juga dengan guru pada muridnya. Nanti ikatan batin mereka juga jadi akan semakin erat. Lalu mendongeng juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak. Apalagi kalau kita dongengnya kan dengan berekspresi, dengan menggunakan alat peraga, itu bisa meningkatkan kemampuan anak untuk lebih berpikir dan juga meningkatkan kemampuan imajinasi mereka. Lalu, dongeng juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan verbal atau kemampuan berinteraksi seorang anak. Ternyata faktanya, anak yang suka didongengin itu cenderung punya IQ yang lebih tinggi dibanding anak yang nggak didongengin. Lalu, mendongeng juga bisa meningkatkan kemampuan kosakata anak, karena kan dengan mendongeng kan anak itu jadi dengar kosakata baru ya. Akhirnya kemampuan kosakata mereka juga jadi semakin bagus ya. Selanjutnya nih, dengan kita menceritakan dongeng, maka kita bisa menceritakan nilai-nilai moral kepada anak ya. Jadi kita bisa ngejelasin nih, oh ya nih, jadi gini loh ceritanya, hikmahnya gini, berarti kamu harus berbuat baik, berarti kamu jangan begini, kamu harus jadi pribadi yang begini gitu kan. Akhirnya anak-anak jadi lebih paham nih, oh iya nih berarti misalnya gini, oh ya berarti aku nggak boleh nakal nih, nanti aku kayak gini gitu. Atau mungkin kayak cerita Malin Kundang ya, oh iya nih berarti aku harus patuh nih sama orang tua gitu. Karena kalau aku nggak patuh, aku bisa dikutuk jadi batu gitu kan, atau aku nanti bisa masuk neraka nih gitu. Akhirnya kan anak bisa mengambil pelajaran hidup dari dongeng tersebut. Lanjut, aku mau bahas tentang Hari Dongeng. Tadi kan di awal aku jelasin ya, ada Hari Dongeng Sedunia yang dirayakan di seluruh dunia, dan juga ada Hari Dongeng Nasional yang dirayakan di Indonesia. Bedanya apa sih? Jadi ya dari siapa yang merayakannya itu udah beda ya. Hari Dongeng Sedunia ini dirayakan oleh seluruh dunia, sedangkan Hari Dongeng Nasional ini ya dirayainnya di Indonesia aja gitu. Nah, untuk Hari Dongeng Sedunia ini diperingati di setiap tanggal 20 Maret. Sedangkan Hari Dongeng Nasional dirayakan setiap tanggal 28 November. Nah, karena hari ini aku memperingati untuk Hari Dongeng Sedunia, jadi aku akan menjelaskan sejarah dari Hari Dongeng Sedunia. Oke, jadi Hari Pendongeng Sedunia ini pertama kali dimulai di Swedia pada tahun 1991. Jadi Swedia ini merayakan Hari Mendongeng yang bernama Alla Beratares Dag. Nah, aku nggak tahu nih bacanya gimana, nanti aku tulis di sini ya. Jadi Alla Beratares Dag ini adalah artinya Hari Semua Pendongeng. Itu di tahun 1991 oleh Swedia ya. Lalu di tahun 97 Australia juga ikut nih merayakan Hari Mendongeng selama 5 minggu. Hari Mendongeng di Australia ini bernama International Day of Oral Narrator atau Hari Narator Lisan Internasional. Nah, di tahun yang sama nih, di tahun 97 juga ya, ternyata Meksiko dan negara-negara Amerika Latin juga punya hari mendongengnya sendiri. Lalu di tahun 2002, orang Skandinavia membuat jaringan web cerita mereka sendiri yang bernama Ratatosk. Nah, jaringan web ini akhirnya menyebar luas ya, mulai dari Swedia, ke Norwegia, ke Denmark, ke Finlandia, dan juga ke Estonia. Ternyata ide ini tuh benar-benar berkembang pesat banget ya, responnya positif banget ya, hingga akhirnya di tahun 2003 ide ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Kanada. Akhirnya di tahun 2003 ini ditetapkan sebagai Hari Dongeng Sedunia gitu ya, atau Hari Dongeng Internasional tadi ya, di tanggal 20 Maret. Nah, semua orang nih, semua negara dari semua benua merayakan Hari Dongeng Sedunia ini kecuali benua Antartika. Nah, itu kan Hari Dongeng Sedunia ya sejarahnya. Kalau Hari Dongeng Nasional itu sejarahnya beda lagi nih. Nah, tapi untuk video kali ini aku nggak bahas Hari Dongeng Nasional dulu ya. Tapi kalau kalian mau aku bahas tentang Hari Dongeng Nasional di Indonesia, boleh ya komen di bawah, nanti aku akan coba bikinin videonya juga. Oke, jadi itu serba-serbi tentang dongeng ya, mulai dari pengertiannya, jenisnya, manfaatnya, dan juga sejarah dari Hari Dongeng Sedunia. Kalau menurut aku ya, mendongeng itu tuh wah, hal yang menyenangkan banget. Aku dulu suka banget nih baca dongeng gitu kan. Entah aku nonton nih dongeng-dongeng atau aku baca langsung nih bukunya gitu kan. Karena kan dongeng ini bener-bener variatif ya ceritanya dan seru-seru banget gitu. Ada cerita yang dongeng yang internasional, ada cerita dongeng yang nasional.
Nah, mungkin kalau yang internasional kita sering dengar ada Pinocchio, ada Cinderella, ada si kerudung merah gitu kan. Nah, cerita princess-princessan ini juga termasuk salah satu cerita yang aku dan keluarga aku suka gitu. Bahkan dulu nih adik aku, sepupu aku tuh suka menghayal ya. Jadi aku tuh jadi Princess Aurora dari Sleeping Beauty, adik aku jadi Princess Belle dari Beauty and the Beast gitu kan. Karena emang dongeng itu benar-benar ngefek gitu, jadi kita suka menghayal gitu, kalau aku jadi Aurora pasti gini ya, kalau aku jadi Princess Belle jadi gini ya gitu kan. Cerita nasional juga ngefek banget nih, karena kan kita tahu ya cerita nasional ada Malin Kundang gitu kan, terus ada cerita Danau Toba dan juga banyak cerita lainnya. Nah, dari manapun apapun itu asal negaranya, baik cerita internasional maupun cerita nasional, sama-sama punya nilai moralnya sendiri. Nilai moral ini bermanfaat banget ya, karena aku juga dulu baca dongeng juga mikirnya, oh iya nih, aku berarti nggak boleh nakal nih, oh ya aku nggak boleh jahat nih, nanti aku bakal gini gitu. Terus secara nggak langsung juga menanamkan nilai-nilai yang positif buat aku gitu ya, dan aku bisa ngerasain sampai sekarang dampaknya. Menurut aku juga nih, dongeng itu nggak cuma buat anak-anak ya, walaupun emang si dongeng itu identik dengan anak-anak, tapi aku rasa orang dewasa pun, kita pun yang udah dewasa ya nggak ada masalah kalau kita masih suka baca dongeng, karena kan dongeng itu menghibur ya, dan juga emang ada nilai moralnya yang bisa jadi reminder lagi nih buat kita. Terus kalau baca dongeng itu suka ngerasa nggak sih kayak kita jadi punya dunia sendiri gitu, dengan kita baca dongeng kita jadi bisa ngebayangin nih, oh iya nih kira-kira suasananya kayak gini gitu kan, jadi kita kayak bisa rehat sejenak dari dunia yang penuh drama inilah ya istilahnya ya, untuk masuk ke dunia dongeng yang indah gitu. Oke, jadi itu serba-serbi tentang dongeng ya. Kalau menurut kalian dongeng itu gimana sih? Terus apa sih dongeng favorit kalian? Nanti bisa komen di kolom komentar ya, biar kita sharing-sharing bareng nih. Oke nih, sebelum kita akhiri videonya, kita balikin lagi backgroundnya ke awal yuk. Sekian video kali ini, semoga infonya bermanfaat ya. Kalau kalian ada ide nih, atau ada topik yang kalian mau bahas sama aku di video-video berikutnya, feel free untuk komen di kolom komentar ya, nanti aku akan coba bikinin videonya. Oke deh, thank you banget ya udah nonton videonya. Jangan lupa diklik tombol like-nya, komen, subscribe, dan juga bisa share ke teman-teman yang lain nih, biar lebih banyak yang tahu dan jaringan diskusi kita juga lebih luas. Oh ya, kalian juga bisa follow aku loh di sosmed aku yang lain. Untuk info lengkapnya ada di description box ya. Oke deh, don't forget to stay happy, stay healthy, dan juga stay safe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!